Sidang lanjutan kasus Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik setelah fakta baru terungkap soal isi rekeningnya. Dalam persidangan yang menyinggung dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, muncul kabar bahwa saldo rekening Nikita Mirzani di BCA hanya tersisa 300 juta rupiah. Kabar ini mencuat lewat salah satu akun yang menyindir gaya hidup Nikita Mirzani yang kerap memamerkan kekayaan. Namun ternyata disebut tidak sebesar yang dibayangkan. Unggahan itu pun memancing komentar pedas dari netizen yang budiman. Mulai dari meledek rumah Nikita Mirzani yang masih KPR hingga menyebutnya halu bersama para penggemarnya. Meski begitu, ada juga yang membela dengan menyebut Nikita Mirzani pasti memiliki lebih dari satu rekening, sehingga saldo di BCA tidak bisa dijadikan patokan. Namun, persoalan inti ternyata bukan semata soal saldo rekening, melainkan transaksi 350 juta rupiah dari Sheila Saukia. Nikita Mirzani menegaskan uang itu adalah bentuk permintaan maaf lengkap dengan bukti percakapan yang dimilikinya. Ia justru kecewa karena BCA dianggap sembarangan membuka data pribadinya, padahal dirinya adalah nasabah prioritas. Nikita Mirzani merasa rekening korannya diobrak-abrik hanya demi penyidikan kasus dan berencana melayangkan somasi setelah persidangan selesai. Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah saldo Nikita Mirzani hanya ratusan juta atau justru masih ada simpanan lain yang belum terungkap? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pokoknya semua yang gak sesuai sama terdakwa punya selera itu pasti buzzernya Dr. Reza dibayar cina. Polela, hakim, jaksa, deterjen biasa yang terbaru BCA. Gue kan jadi bertanya-tanya dari mana duitnya. Secara Dr. Reza itu Miss Queen katanya. Duit 4M aja diributin kan ya. Jadi yang bener yang mana? Yang punya buzzer tuh siapa? Gue jadi curiga soalnya yang komen di VT gue template semua. Wow, endorse Nikita Mirzani 10M. Ternaknya langsung percaya dong. Iyalah, langsung percaya karena kan mereka nggak tahu, nggak research dulu. Tahu nggak, si Napa Part ini udah menjelaskan bahwa itu bukan endorse, itu diskon. Cuman si terdakwa itu mempromosikan langsung di YouTube channelnya karena dia udah kesenangan dapet diskon 10M. Begini aja otaknya, logikanya nih ya. 10M endorse, artis terkenal ternama aja belum tentu bisa mendapatkan 10M. Jadi otaknya pinter dikit gitu loh. Nah, apalagi ternak-ternaknya nih, wah langsung kayak tuh dia mah memang mahal. Si dokter O juga pernah bilang kalau dia endorse-nya mahal. Si NM ini mahal. Tolonglah pinter dikit research dulu ya sayangku, research dulu apa sih 10M endorse. Gak mungkin diskon iye, karena itu memang teknik marketing aja sih supaya di periode pertama itu yang beli rumah itu banyak gitu loh ya, salah satunya junjungan kalian. Punya saldo 350 juta tapi sok-sokan mau bayar hutang 4 miliar terus ditambahin 1 miliar, uangnya dari mana? Lu hidup jangan bloon banget. Makanya lu kalau sarapan tuh 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 yang penting kenyang. Sekelas yang kerjanya pabrik aja gue nggak percaya cuman punya tuh tabungan di satu bank aja, apalagi sekelas Nikita Mirzani. Yang artis on airnya udah dibayar ratusan juta. Istighfar lo, bloon. Nikita Mirzani itu aslinya miskin Joy, saldonya aja cuma 300 juta. Jadi lucu ya Sobat Cendol, kirain haters Nikita Mirzani itu cuma sibuk mikirin endorse 10 miliar yang katanya cuma diskon promosi dari Napa Park. Ternyata mereka juga sempat-sempatnya mikirin isi saldo rekening Nikita Mirzani. Ya netizen channel sih gak bisa melihat kekayaan orang lain secara utuh ya.
Tapi logika sederhananya gini deh, netizen cendol yang notabene-nya rakyat jelata aja ya bisa punya 4 rekening dari 3 bank yang berbeda. Walau cuma 3 bank saja yang pakai ATM, masa iya Nikita Mirzani punya cuma 1 rekening ya? Belum lagi soal rumah yang katanya pakai KPR Bank Mandiri. Oke, mungkin ini benar lah ya. Jadi KPR lah yang membayar ke Napafak. Pertanyaannya sahabat cendol, lu memang pernah coba ajukan KPR 30 miliar ke Bank Mandiri? Kira-kira bisa lolos nggak kalau lu yang ajukan dengan isi saldo di rekening cuma 300 juta? Sahabat cendol, bank itu bukan koperasi RT ya. Ada analisis resiko, ada BI checking, ada syarat pendapatan. Dan yang pasti ada jaminan set. Jadi kalau Nikita Mirzani bisa dapat approval KPR sebesar 30 miliar, jelas ada pertimbangan finansial yang sangat kompleks ya, daripada sekedar saldo cuma isi 300 juta. Jadi sahabat channel, haters Nikita Mirzani kadang lupa kalau melihat angka tanpa konteks itu bisa menyesatkan. Ya 300 juta mungkin terasa besar bagi sebagian orang ya, kecil bagi sebagian yang lain. Tapi jelas bukan patokan tunggal menilai kekuatan finansial seseorang. Ya jadi sampai jadol, daripada kita sibuk ngitung-ngitung saldo artis, mending sibuk nambahin saldo rekening sendiri. Dari tadi aku seliweran lihat berita masalah isi saldonya Nikita Mirzani yang sebesar 300 juta ya kan. Kayaknya ante-ante sebelah itu kayak bangga kali gitu ya. Kayak merasa aduh, artisnya sudah miskin, udah bangkrut, uang saldo terakhir tinggal 300 juta. Lu sehat? Kau denger ya, nenek-nenek ikan buntel ya. Kau pinter lah sedikit. Aku yang bukan siapa-siapa aja ya, rekening ATM ku aja 3 say, 3. Lain virtual akun yang lain. Dia sekelas Nikita Mirzani, emang rekeningnya cuma 1? Hah? Rekeningnya cuma 1 dan itu saldo akhir. Bisa aja itu ATM khusus untuk pegang uang belanja. Nggak kau baca itu tadi, bayar kartu kredit. Hanya untuk bayar kartu kredit. Nggak kayak kau. Jangankan rekening ya, akun virtual akun pun kok mungkin nggak punya kan. Orang miskin yang di bawah tapak kaki nggak usah deh menceritain orang yang di jauh atas kau. Urus tuh muka, urus. Terkadang kalau ngomong tuh akalnya nggak dipakai. Kayaknya ante-antenya ini kayak senang kali gara-gara denger saldo 300 juta tadi. Sedangkan itu saldo 300 juta di tahun 2024 ya, di 2024. Dan kalian pernah nggak nengok konten TikTok YouTube-nya sini kita? Dan di situ ada loh, entah tahun berapa tak kapan gitu. Coba kalian cari aja, dia lagi belanja bulanan dan ada ATM khusus untuk dia belanja. 300 juta. Belum tentu kau punya uang 300 juta. Dengan gaya kau bilang 300 juta itu untuk 2 bulan. 300 juta itu untuk 1 jamnya sini kita. Ngerti gak kalau dia lagi di luar 1 jam tuh udah habis ya. Sedangkan endorse rumahnya aja 10M. Ih dasar bego lu semua. Bego. Oh ante, kayak gini junjungan ikan buntel. Akal nggak dipakai, yang penting dapat gocengan aja dah. Janji bisa makan walaupun ceplok telur ya saya. Udah ya, sabar-sabar lah kalian ngulik-ngulik itu CNM ya. Kalian kalau setiap persidangan nampak kesalahan satu menurut kalian nih kita itu, udah kalian kulitin semua itu ante-ante. Enggak si buntel ya kan, enggak si pendes ya kan, enggak si nepos ya kan. Yang bermasalah aja diam loh. Yang bermasalah si Abu aja diam. Baca kalian loh ante-ante. Itu lagi si pendes sama si nepos. Aduh, gila klarifikasi. Kenapa gila klarifikasi nepos? Itu lagi si pendes itu kok mau lah si SS ya memperkerjakan orang seperti itu. Nah, kasihan loh kok SS. Kau berhijab ya kan, Islami, memperkerjakan orang-orang yang kayak gitu, yang bahasanya itu loh. Memang kita boleh huru hara ya, apalagi di media sosial. Kan banyak anak-anak yang nonton juga ya kan.
tolonglah bahasa kebun binatang tuh nggak perlu disebut gitu loh. Coba deh, kayak Pendes ya, kelihatan jadinya kau tuh memang tidak berkependidikan gitu, nggak ada pendidikanmu, cara kau berbicara, kasarmu itu bikin orang jijik lihatnya, ngerti gak sih? Bosmu itu lihat gak sih? Soalnya sekali kau bikin video, ya Pendes, sekali kau bikin video, terus tuh kau tunjukkan sama bosmu, dia tuh nggak semak gitu, kayak nggak jijik gitu kalau kau ngomong enjeng lah, kimbe lah, apalah gitu-gitu. Hah? Ih, Pendes, kasihan loh, kau babu loh, kau udah diserang semua orang, dan dengan soknya kau bilang, aku nggak runtuh, nggak takut, nggak apa. Sebenarnya sayang, kelihatan kok kita nggak akan ada orang pribadi kayak aku contohnya. Misalnya aku bilang aku itu rapuh di depan kalian, pastilah aku tunjukkan tegar-tegarnya sama kalian ya kan, padahal rapuh say. Ada aja ante-ante ini sekarang, udah deh. Bani Kak Buntel tolong ya, muka aku maghrib memang, tapi nggak separah kau apanya hancurnya ya. Muka aku maghrib banget. Tengok nih, maghrib banget kan, tapi nggak separah kamu. Ini maghrib mahal ya sayang. Bye.